Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Lah, kakak nggak kedengaran nih suara adik-adik. Sekali lagi dong. Bagaimana kabar adik-adik? Luar biasa. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah gabungan hari ini, ada hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Haleluya, ku nyanyi. Nah, itu dia adik-adik hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Dan untuk mengawali ibadah kita hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Dan kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengangkat puji-pujian dan sekarang kita akan berdoa. Yuk, gimana sikap doanya? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Kami bisa bangun di pagi hari yang cerah ini untuk mengikuti ibadah online. Ya Tuhan, tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih dong, Kak. Kalau adik-adik masih semangat, kita akan angkat satu pujian lagi dengan judul Bila Iblis Menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus.
sekarang sudah tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu, kita akan mengangkat satu pujian dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Shalom adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya sebagian uang yang kami berikan ini dapat berguna dan berkenan bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi satu pujian. Berikut pujiannya, musik. Kita akan menyanyi persembahan Tuhan punya. Apa kabar kalian? Kaisar harap kabar kalian dan kita semua selalu sehat dan luar biasa. Wah, Kak Esther di sini sangat bangga loh sama kalian karena kalian selalu setia untuk mengikuti ibadah online seksi pelayanan anak dan remaja setiap hari Minggu. Tuhan Yesus pasti bangga sama kalian. Tetap tekun ya sayang ya beribadah kepada Tuhan. Dan Kak Esther juga terima kasih loh kepada orang tua yang selalu mendampingi dan mengingatkan anaknya untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu.
Kalian orang tua yang luar biasa. Tidak lupa juga Kak Esther mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada ibadah gabungan minggu ini. Ada Kak Yola dan Kak Aya, juga dibantu oleh Kak Dea. Wah, walaupun kalian ini lagi kuliah, lagi sekolah ya, mempersiapkan segala sesuatu untuk pendidikan kalian, tetapi untuk tugas pelayanan kalian tidak pernah say no. Kalian selalu siap kapanpun, dimanapun. Luar biasa. Jadi kebanggaan Tuhan dalam pelayananmu. Oke sayangku, di sini juga Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria. Mudahan adik-adiknya masih ingat ya sama kakak-kakaknya ya. Kalau kangen bisa cek tuh di video kelas PAUD, di video kelas kecil, kelas tengah, kelas besar maupun remaja, supaya bisa diingat-ingat lagi. Oh iya, ini Kak, siapa namanya? Jangan sampai lupa ya sayang ya. Oke, di sini Kak Esther mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Cie, nambah 1 tahun nih usianya. Luar biasa ya sayang ya. Semuanya itu bukan karena kuat dan hebat kita ya. Semuanya itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, dengan bertambahnya usia kalian, kalian harus semakin dewasa dalam segala hal. Kalian bisa menjadi teladan baik bagi sesama. Oke, dan ingat, selalu andalkan Tuhan dalam hal apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik semua. Happy birthday, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, di sini Kak Esther juga mau mengingatkan untuk kita semua supaya tetap disiplin yang namanya protokol kesehatan 5M. Adik-adik, sekarang kalau adik-adik menonton berita dimanapun itu di dunia maupun di Indonesia, khususnya di kota tercinta kita Palangkaraya, bahwa yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu trennya itu selalu semakin naik. Artinya kita mesti waspada dan harus tetap menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, jika tidak penting betul adik-adik, alangkah baiknya adik-adik untuk stay, untuk tetap tinggal di rumah saja. Ya, kita jaga kesehatan diri kita supaya orang-orang di sekitar kita juga tetap terjaga kesehatannya. Salam sehat selalu ya sayang ya. Kita selalu dukung doa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita yakin dan percaya mujizat Tuhan masih bisa terjadi sampai saat ini, sampai detik ini. Mujizat Tuhan bisa terjadi apabila kita percaya. Kalau tidak salah, pasti benar dong. Kalian kan udah pada naik kelas nih. Atau juga ada yang baru masuk sekolah ya? Iya, berarti ada perubahan kelas dong. Ya enggak? Kayaknya iya deh. Kalau kalian sudah naik ke TK besar, artinya kalian sudah di kelas kecil dong. Iya enggak? Iya benar, karena pembagian kelasnya seperti ini. Dari yang belum sekolah sampai TK 0 kecil, dia masuk di grup PAUD. Kalau dia sudah di TK 0 besar sampai kelas 2 SD, dia masuk di kelas kecil. Kalau dia udah naik di kelas 3 dan kelas 4, kelas berapa? Dia masuk di sekolah minggu kelas tengah. Dan bagaimana untuk yang kelas besar Kak Esther? Iya, kalau untuk kelas besar itu ada 3 kelas sayangku karena di masa pandemi ini, yaitu kelas 5, kelas 6, dan kelas 1 SMP. Ya, atau kelas 7 ya sekarang ya. Itu masih di kelas besar ya sayangku ya. Dan buat kakak-kakak remaja yang sudah naik kelas 2 SMA, ya, sudah naik kelas 2 SMA, artinya kalian silakan bergabung di seksi pelayanan pemuda. Cie, sudah pemuda nih. Oke sayangku, jangan sampai lupa ya, kalau masih salah masuk kelas minggu ini tidak apa-apa. Tetapi nanti minggu depan kita bisa bergabung lagi di WA grup kelas yang baru. Silahkan laporan sama kakak-kakak sekolah minggunya. Tuhan Yesus berkati. Untuk informasi selanjutnya, di sini Kak Esther juga mewakili seksi pelayanan anak dan remaja mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru buat Pak Pendeta Yudi Komang sekeluarga, yaitu menjadi Ketua Majelis Jemaat GKE
Tangkiling. Dan selamat datang kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal yang baru, Bapak Pendeta Ferdino. Kiranya dalam pelayanan kita dimanapun kita berada, kita senantiasa bisa menyenangkan hati Tuhan dan kita bisa memberikan yang terbaik bagi umatnya. Salam kenal buat Bapak Pendeta Ferdino dari kami Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKI Bukit Tunggal dan anak-anak sekolah minggu yang mana saat ini masih belum bisa bertemu secara tatap muka. Tetapi di dalam iman kita yakin dan percaya kita sudah merasakan yang namanya kasih persaudaraan di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertugas Bapak Pendeta. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang bisa Kak Esther sampaikan kepada kalian semua untuk minggu ini. Apabila nanti ada informasi-informasi terbaru dari seksi pelayanan anak dan remaja, Kak Esther dan kakak-kakak guru sekolah minggu akan menginformasikan kepada kalian melalui chat grup di kelas masing-masing maupun melalui channel YouTube Glow Kids. Oke sayangku, sekarang persiapkan diri kalian, kita akan beribadah di kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ku percayakan ada bagiku. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian yang berjudul Denganmu Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah. Dan sekarang kami ingin mendengarkan setengah dari firman-Mu. Kiranya
apa yang kami dengarkan ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu dapat kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya agar firman yang kami baca ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang buka Alkitabnya. Nas pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-30 dengan perikop perempuan Siro Fenisia yang percaya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya
perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Baik adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dari Markus 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Dalam sebuah tema, perkataan iman akan membawa pemulihan. Saya akan kembali membaca ayat mas kita, ayat yang ke-29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Apa kabarnya? Semuanya sehat? Tetap semangat untuk memuji Tuhan? Firman Tuhan hari ini diceritakan kepada kita. Ada seorang wanita dari bangsa Siro-Fenisia yang pada saat itu memiliki seorang anak perempuan yang sedang kerasukan roh jahat. Wanita itu datang kepada Yesus supaya mengusir roh jahat itu dari anaknya. Tapi mari kita simak apa tanggapan Yesus. Kita lihat pada ayat yang ke-27. "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kalau kita menyimak perkataan Yesus ini, perkataannya begitu pedas dan sepertinya wanita itu tidak dianggap sama sekali. Tetapi anehnya saudara-saudara, walaupun tidak dianggap, wanita ini tetap merespon, menjawab dengan penuh kerendahan hati. Kita melihat pada ayat yang ke-28. "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Artinya ia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa dan sanggup untuk melakukan mujizat kepada anaknya. Ini adalah imannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus Kristus tidak mengasihi wanita itu? Tidak, saudara-saudara. Ini mungkin belum waktunya wanita itu menerima anugerah daripada Tuhan. Namun dengan kerendahan hatinya telah menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak, sehingga wanita itu akhirnya beroleh anugerah daripada Tuhan, seperti yang tertulis dalam Amsal 3 ayat yang ke-34. Orang yang rendah hati dikasihinya. Adalah mudah, saudara-saudara, kalau kita menginginkan segala sesuatu langsung ingin dijawab begitu saja. Tetapi untuk menjadi orang yang rendah hati, ini adalah tidak mudah. Apabila kita sekarang ini ada di atas, mengalami sesuatu yang semuanya serba enak, namun untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan dan hidup semakin berkenan di hadapan Dia, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana hidup kita dalam kerendahan hati. Melalui perkataannya
yang bermuatan iman, wanita ini beroleh jawaban daripada Tuhan. Dan ketika ia pulang ke rumah, pada ayat yang ke-20 dikatakan, didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Apa makna firman Tuhan ini bagi kehidupan kita pada saat ini? Satu pertanyaan bagi kita, apakah perkataan kita sehari-hari senantiasa menyatakan iman kita seperti seorang perempuan tadi? Ataukah ucapan kita hanya berisikan keluh kesah karena saya sudah menderita lama sekali sakit yang tak kunjung sembuh, penuh kekecewaan, penuh kegagalan, penuh ketidakberdayaan. Melalui nas kita pada hari ini kita diingatkan dan kita diajak, marilah kita berubah. Jangan pernah mengucapkan hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kita justru terbalik, harus memiliki ucapan-ucapan yang mengandung kuasa dari Tuhan supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu tidak gampang caranya. Tapi marilah kita melatih diri, melatih mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Alkitab menegaskan dalam Yehezkiel 12 ayat yang ke-28, tidak satu pun firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Allah. Artinya apa? Seburuk apapun keadaan kita saat ini, selalu ada harapan di hadapan Tuhan. Kita harus tetap percaya pada janji firman-Nya. Karena itu perkataan firman dengan iman yang ada dalam diri kita. Karena sekaranglah saatnya kita mengubah apa yang kita perkatakan. Jangan terpengaruh dengan keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap tekun di dalam doa, tetap menerapkan protokol kesehatan, apalagi COVID belum berakhir. Nah teman-teman, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yudi. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Tuhan Menginginkan Daku. Musik. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Yudi. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini agar berguna bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar.